Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Keuangan Negara STAN. Ingin berbagi ilmu dengan teman-teman yang diharapkan dapat membantu usaha teman-teman sekalian dalam mengoptimalkan keuntungan usahanya. Teman-teman tahu nggak, kalau teman-teman dapat mengoptimalkan usaha teman-teman sekalian hanya dengan menyusun laporan keuangan? Loh, kok bisa? Bisa. Bagaimana laporan keuangan dapat mengoptimalkan usaha teman-teman? Pertama-tama, mari kita ketahui dulu tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan dari laporan keuangan itu sendiri adalah untuk menyediakan informasi keuangan dan kinerja atas usaha teman-teman sekalian, sehingga dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Manfaatnya apa aja? Jadi yang pertama, kalau teman-teman rajin atau rutin melakukan penyusunan laporan keuangan, teman-teman dapat melakukan evaluasi secara berkala, baik dari segi efisiensi maupun efektivitas terkait biaya operasional usaha teman-teman sekalian. Teman-teman dapat mengidentifikasi bagian mana yang memakan modal yang besar dan tidak efektif, sehingga pada periode berikutnya dapat dialihkan ke bidang atau ke bagian yang lebih produktif, sehingga dapat meningkatkan keuntungan teman-teman sekalian. Yang kedua, teman-teman dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dasar perhitungan pemenuhan kewajiban teman-teman. Dalam hal ini adalah perpajakannya. Laporan keuangan memudahkan teman-teman untuk membayar pajak dengan jumlah yang tepat. Yang ketiga, teman-teman dapat menggunakan laporan keuangan sebagai dokumen pendukung dalam pengajuan kredit perbankan. Modal yang teman-teman terima dari bank atas pengajuan kredit tersebut dapat digunakan dalam melakukan ekspansi usaha, sehingga teman-teman dapat memperoleh keuntungan yang lebih lagi daripada sebelumnya. Bagaimana? Menarik kan? Begitu banyak manfaat yang teman-teman akan peroleh hanya dengan menyusun laporan keuangan. Lalu, apa aja sih laporan keuangan itu? Jadi untuk UMKM sendiri, laporan keuangan hanya terdiri dari 3 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Penasaran bagaimana cara menyusunnya? Simak ilustrasi berikut. Dalam mengikuti langkah-langkah penyusunan laporan keuangan UMKM, teman-teman diharapkan terlebih dahulu mengunduh studi kasus dari link yang tertera di layar atau link yang ada pada kotak deskripsi. Di sini, kita akan belajar menyusun laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan atas usaha laundry Pak Budi. Pertama, penyusunan laporan laba rugi. Sebelum memulai penyusunan, sebenarnya teman-teman tahu nggak sih fungsi dari laporan laba rugi? Laporan laba rugi berfungsi sebagai alat informasi baik bagi pengusaha seperti teman-teman maupun pengguna informasi lainnya untuk mengetahui kinerja keuangan dari usaha yang dijalankan. Terdapat 2 elemen dalam penyusunan laporan laba rugi. Pertama, pendapatan, dan kedua, beban. Bentuk dari pendapatan dapat berupa 1. Pendapatan usaha, yaitu pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan barang atau pemberian jasa, dan 2. Pendapatan lainnya, yaitu berupa pendapatan bunga atau pendapatan dividen. Lalu, untuk beban dapat berupa pembayaran gaji, listrik, penyetoran pajak, serta beban atas penyusunan aset tetap yang dimiliki dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, selisih dari pendapatan dan beban akan diperoleh hasil berupa laba atau rugi atas usaha yang dijalankan. Sekarang, mari kita mulai penyusunan laporan laba rugi Pak Budi atas usaha laundrynya. Dari sisi pendapatan, kita ketahui bahwa terdapat 2 jenis penerimaan yang diperoleh, yaitu dari pendapatan usaha dan pendapatan bunga. Untuk pendapatan usaha, kita ketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2019, terdapat jumlah penerimaan sebesar 172.500.000. Dari nominal tersebut, diketahui bahwa 500.000 merupakan penerimaan yang diperoleh oleh Pak Budi sebelum pemberian jasa laundry diberikan. Berdasarkan SAK EMKM, disebutkan bahwa jika pelanggan membayar sebelum jasa diberikan,
maka pendapatan diakui sebagai liabilitas atau kewajiban. Dalam hal ini diakui pada jenis akun pendapatan diterima di muka. Oleh sebab itu, pendapatan usaha yang tersaji pada laporan laba rugi per 31 Desember 2019 adalah sebesar 172 juta. Selanjutnya, untuk pendapatan bunga, pendapatan tersebut diperoleh dari penyimpanan sebagian pendapatan usaha pada bank setiap awal bulan. Berdasarkan informasi, diketahui bahwa sampai dengan 31 Desember 2019, Pak Budi memperoleh pendapatan bunga sebesar 92.000. Jadi, apabila digabungkan, maka total pendapatan yang diterima oleh Pak Budi sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar 172.092.000. Selanjutnya, perhitungan beban. Kita mulai dengan perhitungan beban gaji pegawai. Dari informasi, kita ketahui bahwa Pak Budi memiliki 4 karyawan. 3 karyawan bekerja sejak usaha laundry didirikan, yaitu pada 3 Januari 2019, dan 1 karyawan baru bekerja sejak 5 Juli 2019. Pak Budi membayarkan gaji pegawainya sejumlah 2 juta setiap awal bulan berikutnya, sehingga kita peroleh informasi atas jumlah gaji pegawai yang telah dibayarkan adalah sebesar 76 juta. Pada akhir bulan Desember, Pak Budi membagikan THR kepada pegawainya dengan total pengeluaran sebesar 2 juta. Jumlah THR tersebut juga merupakan komponen atas beban gaji pegawai. Selain 2 hal tersebut, sebagaimana diatur dalam SAK MKM, Pak Budi juga perlu mengakui beban gaji atas pemberian jasa pegawai pada periode kerja bulan Desember, sejumlah nominal yang akan dibayarkan pada pembayaran gaji bulan berikutnya. Oleh sebab itu, Pak Budi perlu menambahkan nilai 8 juta untuk disajikan pada beban gaji dalam laporan laba rugi. Jangan lupa, nilai 8 juta ini akan dicatat juga sebagai utang gaji pegawai pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas. Jadi, keseluruhan beban gaji pegawai yang tersaji pada laporan laba rugi adalah sebesar 86 juta. Selanjutnya, perhitungan beban sewa. Pada penyusunan ini kita menggunakan pendekatan beban. Diketahui bahwa Pak Budi melakukan pembayaran sewa setiap awal bulan sebesar 2 juta. Di dalam SAK MKM disebutkan bahwa pembayaran sewa diakui sebagai beban sewa selama periode pemakaian. Karena Pak Budi melakukan pembayaran sewa ruko sepanjang tahun, maka beban sewa yang diakui adalah sebesar 24 juta. Selain itu, Pak Budi juga telah melakukan pembayaran lainnya, seperti pembayaran listrik, air, bahan bakar motor, dan biaya pemasangan iklan. Atas pembayaran tersebut, Pak Budi mengakui beban sejumlah biaya yang telah dikeluarkan, yaitu 9 juta untuk beban listrik, 9.250.000 untuk beban air, 500.000 untuk beban bahan bakar motor, dan 1.750.000 untuk beban iklan. Dalam sepanjang tahun, Pak Budi telah melakukan pembelian persediaan untuk keperluan usaha laundry sejumlah 22.450.000. Dalam SAK MKM disebutkan bahwa apabila terdapat persediaan yang terpakai, maka perlu diakui sebagai beban persediaan. Dalam informasi, diketahui bahwa terdapat sisa persediaan sejumlah 450.000 yang merupakan nilai atas sisa deterjen, pewangi, dan laundry bag per 31 Desember 2019. Sehingga per 31 Desember 2019, beban persediaan yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebesar 22 juta. Jadi, apabila kita menjumlahkan beban gaji, sewa, listrik, air, bahan bakar motor, iklan, dan persediaan, didapatkan jumlah nilai beban sebesar 152.500.000. Berikutnya, perhitungan terkait beban penyusutan. Beban penyusutan merupakan perhitungan beban atas berkurangnya umur manfaat atas aset tetap yang dimiliki terhitung sejak kepemilikan aset. Pada pembahasan ini, kita asumsikan bahwa Pak Budi menggunakan perhitungan penyusutan dengan metode garis lurus. Dari keseluruhan aset tetap yang diperoleh oleh Pak Budi, maka berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana teman-teman lihat pada layar, total beban penyusutan yang disajikan pada laporan laba rugi adalah sebesar 3.950.000. Terakhir, terkait perhitungan beban pajak dan beban lain-lain.
Dengan mempertimbangkan ketentuan perpajakan UMKM dengan mengacu pada ketentuan PP 23 tahun 2018, berdasarkan perhitungan diperoleh bahwa beban pajak yang disajikan pada laporan laba rugi adalah sebesar 860.000. Dari nominal tersebut, 60.000 merupakan nilai beban pajak yang masih harus disetorkan pada bulan berikutnya. Jadi, perlu diakui pada laporan posisi keuangan sebagai liabilitas dengan akun utang pajak. Pada sebagian beban lain-lain, terdapat dua jenis beban yang timbul, yaitu beban bunga pinjaman dan beban administrasi bank. Untuk beban bunga pinjaman, berdasarkan perhitungan, diketahui bahwa nilai bunga pinjaman yang dibayarkan pada setiap pembayaran angsurannya adalah sebesar 54.000, sehingga nilai beban bunga pinjaman yang tersaji adalah sebesar 324.000. Dari nilai tersebut, 54.000 merupakan nominal beban bunga yang akan disetorkan pada awal bulan berikutnya, sehingga perlu diakui sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan dengan akun utang bunga pinjaman. Dalam informasi, juga diketahui bahwa atas penyimpanan sebagian pendapatan usaha di bank, terdapat pembebanan atas biaya administrasi bank dengan nilai sebesar 60.500. Jadi, beban lain-lain yang diakui pada laporan laba rugi adalah sebesar 384.500. Dari perhitungan pendapatan dan beban yang telah kita buat, maka informasi yang akan tersaji pada laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Dari kalkulasi pendapatan dikurangi beban, maka kita dapatkan bahwa Pak Budi memperoleh laba sebesar 14.397.500 dari usaha laundry yang ia jalankan. Nilai laba tersebut nantinya akan diakui pada laporan posisi keuangan sebagai penambah ekuitas. Nah, tadi kita sudah mempelajari laporan laba rugi. Nah, sekarang saatnya move on ke laporan selanjutnya, yaitu laporan posisi keuangan atau yang biasa juga disebut sebagai neraca. Kenapa disebut neraca? Karena laporan ini harus balance atau seimbang antara sisi kiri maupun sisi kanan, layaknya neraca pada umumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat seperti apa sih bentuk dari neraca. Neraca terdiri dari 3 komponen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset merupakan penjumlahan antara liabilitas dan juga ekuitas. Aset sendiri terdiri dari beberapa bagian, mulai dari kas, piutang, persediaan, dan juga aset tetap. Sedangkan liabilitas terdiri dari utang jangka pendek atau yang biasa juga disebut sebagai utang lancar, dan juga utang jangka panjang, yaitu utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Adapun ekuitas terdiri dari modal awal dan juga keuntungan maupun kerugian selama 1 tahun. Nah, itu tadi komponen-komponen dari neraca. Sekarang kita masuk ke tutorial penyusunan neraca. Pertama, kita kerjakan dulu bagian aset. Nah, bagian pertama dari aset yang kita kerjakan adalah kas dan setara kas. Untuk bagian kas ini, kita akan menjumlahkan kas yang kita terima maupun kas yang kita keluarkan selama 1 tahun. Pertama, dari penerimaan terlebih dahulu. Terdapat penerimaan dari penyertaan modal sebesar 30 juta. Lalu terdapat juga penerimaan dari pinjaman ke bank sebesar 25 juta. Dan juga terdapat pendapatan dari hasil penjualan selama 1 tahun sebesar 172.500. Penerimaan ini kemudian dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran. Yang pertama, pengeluaran berupa pembelian aset tetap dan juga persediaan sebesar 68.450.000. Kemudian pembayaran gaji, listrik, air, sewa, iklan, dan lain-lain sebesar 122.500. Selanjutnya, sebagai warga negara yang baik, tentunya kita harus membayar pajak. Kita di sini membayar pajak sebesar 800.000. Nah, karena tadi kita meminjam uang ke bank, maka kita harus mencicil utang tersebut sebesar 5,27 juta per tahun. Selanjutnya ada penyisihan pendapatan pada bank sebesar 22 juta, sehingga kas tunai yang kita miliki sebesar 8.480.000. Selain itu, kita juga memiliki kas di bank sebesar 22.031.500. Nah, setelah selesai menghitung kas, sekarang kita lanjut ke jenis aset lainnya, yaitu persediaan dan aset tetap. Persediaan merupakan barang dagangan kita yang biasanya habis pakai selama 1 tahun, seperti deterjen, pewangi, maupun kantong laundry. Sedangkan aset tetap merupakan alat-alat yang bisa kita manfaatkan lebih dari 1 tahun, seperti mesin cuci, setrika, lemari, timbangan, dan lain-lain.
Nah, karena aset tetap ini dapat kita manfaatkan lebih dari 1 tahun, maka aset tetap ini harus disusutkan. Nah, mengapa harus disusutkan? Karena seiring berjalannya waktu dan pemakaian yang kita gunakan, maka nilai aset tetap ini akan terus berkurang, sehingga harus disusutkan setiap tahunnya. Selanjutnya semuanya kita jumlahkan sehingga diperoleh total persediaan, aset tetap, dan juga akumulasi penyusutan. Oke, itu tadi tutorial penyusunan bagian aset. Sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu liabilitas atau utang. Liabilitas dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas lancar dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas lancar terdiri dari utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun, seperti utang gaji pegawai, utang pajak, pendapatan diterima di muka, dan juga utang kepada bank yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang terdiri dari utang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Nah, dalam contoh ini adalah utang kredit usaha rakyat kepada bank sebesar 8 juta. Selanjutnya semua utang kita jumlahkan sehingga diperoleh total liabilitas sebesar 28.614.000. Selanjutnya bagian terakhir dari neraca adalah ekuitas. Ekuitas terdiri dari modal sebesar 30 juta dan juga laba selama 1 tahun yang sudah kita hitung pada saat menyusun laporan laba rugi sebesar 14.397.500. Sehingga diperolehlah total ekuitas sebesar 44.397.500. Selanjutnya, aset, liabilitas, dan ekuitas kita sajikan ke dalam neraca sebagai berikut. Aset ditempatkan pada sisi kiri, sedangkan liabilitas dan ekuitas ditempatkan di sisi kanan. Jika kita perhatikan, total aset sama dengan total liabilitas dijumlahkan dengan ekuitas. Hal ini menandakan bahwa neraca kita sudah balance atau seimbang, sehingga kemungkinan sudah disajikan secara benar. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengunjungi link yang tertera pada video ini. Nah, selain laporan laba rugi dan neraca, teman-teman juga dapat membuat satu laporan lagi untuk melengkapi kedua laporan yang tadi, yaitu catatan atas laporan keuangan atau CALK. Laporan ini biasanya memuat pernyataan bahwa laporan keuangan yang kita susun itu sudah berdasarkan dengan standar yang berlaku. Laporan ini juga biasanya menyajikan kebijakan akuntansi yang kita gunakan, seperti metode penyusutan aset tetap. Selain itu, CALK juga menyajikan informasi penting lainnya yang signifikan terhadap usaha kita, seperti transaksi non-kas, perjanjian dengan pihak lain, maupun transaksi dengan relasi. Nah, bagi teman-teman yang tertarik melihat bentuk dari CALK, teman-teman dapat mengunjungi link yang ada pada video ini. Nah, itu tadi ilustrasi penyusunan laporan keuangan UMKM dengan jenis usaha laundry. Semoga tutorial ini dapat menambah wawasan teman-teman dalam menyusun laporan keuangan. Kami doakan semoga dengan adanya tutorial ini, usaha teman-teman menjadi lebih sukses lagi. Akhir kata, kami mohon undur diri dan sampai jumpa di video berikutnya.